biasa. Kok aneh? Inilah hari yang aneh. Aneh deh. Ya memang hari yang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hari Yang Aneh, kali ini target kita adalah target kita di episode pertama dulu pernah dikerja di Hari Yang Aneh. Tapi waktu itu dia masih pakai hijab. Dan sekarang artis ini bener harus kerjain karena mulutnya bener raja nyinyir, ratu nyinyir, malampir. Pokoknya kita bakal kerjain abis Nikita Mirzani. Dulu waktu kita ngerjain di Nikita Mirzani di rumah ini belum jadi. Nah sekarang rumahnya udah jadi, yang katanya rumah yang dia bangga-banggain harganya miliaran rupiah, kita bakal acak-acak. Ya, tanya airnya, ini belum jadi kolam berenangnya. Kolam renangnya adalah salah satu kolam renang yang dia bangga-banggakan. Sampai waktu dia pernah kolam renang dicela sama seorang artis, katanya kayak kolam lele, dia ngamuk-ngamuk. Kolam renang kebanggaannya bakal kita acak-acak. Oke, ibu-ibu, oke. Masuk ke dalam semua. Di kolam itu ganti rok ya. Ya, di dalam ya. Ini nyuci baju ya, nyuci baju. Sabun deh, sabun mandi, sabun nyuci baju semua di ini ya. Iya kan kaget nggak? Saat ngelihat kolam renang kesayangannya udah dipakai nyuci baju, tempat pencucian umum buat baju ya. Di dalam baju. Dia beli mobil baru juga ternyata. Orang kaya, ada motornya. Wah, mobil Mercy-nya nggak ada. Jangan-jangan udah ini lagi disita sama leasing, nggak bayar kreditan. Motornya canggih banget. Oke, kita akan kerjain di sini. Oke, cepet. Semua siap-siap. Clean, lo bilang aja soalnya air di rumah tuh mati, jadi aku nyuci di sini. Iya, air kita mati. Bukan masalah baik atau enggak. Lu tau air kolam renang gue ini mahal banget, bukan air keren. Mbak, sombong nggak boleh sombong. Gue corokin lu ya. Sana. Masa kayak gitu jahat banget. Oke, semua ngucek-ngucek aja, ngucek-ngucek bodo amat, ngucek-ngucek tetap menyuci baju di kolam renangnya. Pada pergi nggak? Kita udah bayar tau Mbak, ya Allah jahat banget ini. Saya lihat sih, ya Allah. Mbak kelihatannya doang ya baik di sosmed, tapi ternyata jahat. Mbak, siapa yang izin sekalian kesini? Ya tadi ada orang di bawah, ya nyewain kolam renang Mbak. Udah sewain? Omong. Tapi ini kita udah galak banget, ini langsung pagi-pagi baru bangun udah kayak begini nyinyirnya nih. Kita bayar 50.000. Masa diusir gitu aja? Masa diusir gitu aja sih Mbak? Ya Allah Mbak, jahat banget Mbak. Nggak ada. Masa artis jahat banget? Tapi ini bukan tempat cuci baju. Jahat banget Mbak. Gua aja jarang berenang. Allahu Akbar. Pada pergi. Jahat banget ya Allah Mbak. Mbak nggak tahu kita. Udah sana. Ya Allah rakyat miskin diginiin. Mbak bener-bener jahat ya. Kita lagi nyuci loh. Udah kita lanjut aja nyucinya, lanjut. Biarin. Kalau bisa kita mandi di sini sekalian. Udah bayar 50.000. Oke, sekarang masuk agent Adit, lo berpura-pura jadi Adit sini, Dit. Ya, lo siap-siap, lo masuk pura-pura jadi orang yang nyewain kolam renang ini buat ibu-ibu ya. Oh iya, cepet. Ini ada apa sih? Aduh ibu-ibu, udah silakan terus. Apaan sih marah-marah mulu? Yang nyewanya. Hah? Jadi lu yang nyewain tempat. Tar dulu, Mbak. Ini kan kasihan, ini orang-orang kampung. Mereka kalau di Jakarta nyuci di kali itu susah, udah hitam-hitam. Tapi kan ini bukan tempat cucian umum. Ya, ini kan kolam renang gue. Ini kan tempat seketa juga, tadinya tenang aja, gue bagi dah. Udah biasa tadi. Mbak. Lihat, ini pada luntur begini airnya. Biarin. Pakai nggak? Mbak, ya Allah, ini kantong saya. Sampai nyicil malah diginiin, Mbak. Mbak jahat banget jadi artis. Mbak jangan mentang
sekarang jadi artis kayak dulu di kampung nggak pernah nyuci di kali kayak begini sih. Biarin mereka kasih kesenangan di Jakarta. Jahat banget, padahal dulu gue juga nyucinya di kali kan. Gila sombong banget sih jadi orang. Udah sih kasih kesempatan, mereka juga bayar kok nggak gratis. Nih. Tuh dibagi nih. Lu pergi nggak? Iya tapi ini jangan gimana? emosi deh, pergi deh. Ini mereka udah Gue bayar. beli ini, air kolam renang gue ini gue beli pakai bertruk-truk loh. Air itu bukan air keran loh. Udah bayar ini Tapi ada. kan bayar ini kita kasih, ini dibagi nih. Udah pada cabut deh. Aduh kepala gue pusing nih. Ini belum jamnya. Enggak, udah. Mereka Cabut, udah Mbak. bayar itu cabut, 2 jam cabut, sini. Mbak, cabut, Mbak, cabut. Mbak. Duitnya udah. Hah? Ya, gue yang nyewain ya gue akan bagi 50% buat lu yang punya kolam. Mbak profesional lah, ya kita bisnis. Apaan? Orang gua nggak mau nyewain tempat kolam renang gua. Lu pikir ini kolam ikan lele? Balikin duitnya. Ya ntar dulu minta sama dia lah, ini kan kita bagi 2 sama dia. Ya kalau gini berarti ngerusak usaha saya nih mbak. Pergi ini bawa Mbak, semua. kalau gini berarti ngerusak usaha saya, kalau gitu ganti rugi lah saya nggak mau tahu lah. Jahat banget. Ya nggak bisa begitu juga, tar Saya nggak mau dulu, kan udah pergi. pakai juga Saya sini. nggak mau pergi sih. Oke, jadi pemirsa, sebetulnya waktu setahun yang lalu, waktu rumahnya belum jadi, kita pernah kerjaan nih, kita Mirjani di kolam renang yang belum jadi ini. Ingat gak? Jangan kencing di situ. Tangkap tuh Pak. Pak kejar Pak, tangkap Pak. Masa dia kencingin rumah saya? Lagi lu siapa sih bisa masuk rumah gua? Ini tau nggak? Ini rumah tuh dilengkapi CCTV tuh semua. Oke, nah sekarang lu bilang gini, lagian juga sebelum rumah lu jadi, ya tanah ini adalah tanah sengketa, ini punya nenek moyang gua. Jadi gua berhak dong di sini. Persis tuh kolam renang ini tanah milik nenek moyang gua dulu. Pergi. Yang pasang CCTV siapa? Ini nggak tahu. Gua yang pasang. Ini rumah sebelum jadi ya, waktu tanah masih kosong, itu gua yang punya. Asal lu tahu ya, ini rumah semua dan tanah-tanahnya tuh milik gue. Kata siapa nih tanah Kata sengketa? siapa? Kata siapa? Ini tanah sengketa. Tonjok lu. Hah? Sana keluar. Suratnya dari mana? Jangan nembak nih suratnya ya. Bener Lah ya? ya siapa sih? Hah? Tembak gua. Udah sih jangan ganggu usaha saya. Biarin. Pergi. Saya mau tutup nyuci. Saya mau tutup Mbak. Ya Allah Mbak. Udah, keluar. Apa sih? Aduh kasihan mau masak. Susi. Aduh. Ya. Dia bengong. Ya Allah. Mbak, ditolongin Mbak. Beneran Mbak, tolongin. Udah, enggak. Malas. Itu tolongin dulu Mbak. Nggak ada. Kalau saya jarang main di air. Ya Enggak Allah. ada. Itu kasihan temenin dulu. Udah, tahu. Ya Allah, mending pada ini air yang bisa diminum asal lu tahu gua jadi air kolam renang gua. Kurang ajar sana, udah Ya pergi. ngapain air buat minum buat mandi? Dia paling takut banget ada orang lain yang motor-motorin kolam renang dia. Dia paling sebel banget karena airnya tuh bener air buat minum. Temen tolongin dulu. Aduh. Jangan. Aduh, bukan semua deh ini ya. Kesiniin daunnya juga. Ya Allah. Kenapa saya jadi ke tengah Mbak? Jangan jorokin saya dong Mbak. Aduh. Mbak. Tolong nih pada luntur begini Tuhan. Udah pada pergi. Cepet pergi. Nanti dulu beresin dulu Udah Mbak. berantakan semua. Oke tuh mainan anaknya lo ambilin tuh. Kalau di TV mah iya, ngomongnya bagus-bagus. Iya. Jangan dibawa. Ya. Ini kan tadi. Ya Allah diberantakin lagi. Mentang-mentang orang kaya nih begini ya susah bener. Mulut lu dijaga. Mentang-mentang orang kaya. Orang kaya juga cari duit susah. Makanya lu kalau mau jadi kaya usaha, jangan kayak begini caranya. Ada panggil lagi tuh. Jadi orang kaya tuh gampang. Susah. Emang lu pikir gue duitnya tuh dibayar cash? Jangan. Utang. Ya ini. Iya. Ajak lo. Jangan bilang katanya susah nyari duit. Ini juga susah nyari duit. Jangan mentang-mentang megang duit gede ya. Duit segini kamu terima. Hah? Mau semua tuh ambil. Kurang ajar lu ya. Nih, lu Hah? ambil nih. Nih, lu ambil itu lu.
Hargain dong uang. Orang katanya susah. Apa sih ini duit buang-buang? Iya. Makanya. Orang kalau udah kaya begini kelakuannya nih. Ya banyak kayaknya dari om-om nih. Ya iya. Barangan, mulutnya. Ih, enak aja lu. Ada juga om-om yang gue bayarin asal tahu. Makanya miskin terus, jiwa lu miskin, semuanya miskin. Otaknya sih kagak encer. Ya tapi kita mau usaha bener, cari duitnya, kerja. Cabut. Oke pemirsa, kita masih ikutin Nikita Mirzani di sini dan Nikita Mirzani ingat nggak? Dia pernah bermasalah, dia dilaporkan karena dia dianggap menggelapkan barang-barangnya milik Dipo. Kita akan mengingatkan dia tapi dengan kasus yang berbeda. Oke. Nanti akan ada agent Andre dan IB yang akan langsung nyalain mobilnya dia, bilang mobilnya dia akan disita. Salip. Dia masih santai, dia santai banget ini kita ya. Buka. Oh, Pak. Turun. Turun. Ini Ya benar kan? benar. Coba lihat tasnya, coba lihat. Ini dulu Mbak. 12 Desember SSB. Betul kan mobil atas nama? Oh. Iya, ini mobil Ya. saya. Yang bilang mobil Anda siapa? Iya, siapa mobilan? Saya. Ya ini di sini. Namanya siapa nih? Namanya siapa? Ih, enggak, ini mobil saya kok. Nggak di bisa sini sesuai namanya- surat. Dipo. Nah, Oh, Ini mobil ini tuh mobilnya Dipo. nggak ada ini. Ini mobil gue. Apa sih lu? Jangan ngaco deh. ngapain mau Ayo, kemana? mau lari. Ya, gue mau masuk ke panas. Udah jelas-jelas ini mobil disita. Mau narik nih ini mobil. Ini mobil saya. Ya, di situ. Saya yang beli, duit saya. Kenapa sih tuh mau tarik-tarik? Ini mobil Dipo, mau kita tarik. Ini kan atas nama Dipo. Mana ada Dipo punya mobil semewah ini, gila lu ya. Bukan masalah mewah atau enggak, Mbak. Awas, gue mau masuk. Nggak bisa. jangan gitu. Tunggu dulu, kita Awas bisa. dong. Jangan kasar ya. Kita Ya, lu lebih ngapain kasar. lu nyebelin gue di jalan? Yang mana Ya, kan tanya selama- itu? Kita tadi ke rumahnya Ke kan? rumah udah selama ke rumah tidak pernah ketemu, Mbak. Masa lu bilang pergi, sibuk? Sibuk, syuting atau apa? Ini Perkali. tunggu, Mbak. Mbak nggak usah ini ya, nggak usah banyak alasan ya. Ini Mbak jangan persulit tugas kita ya. Kita dari tadi nyari-nyari Mbak, dari kemarin-kemarin juga nyari Mbak. Udah dengerin ulang-ulang ya. saya datang ke alamat Dengerin rumah berdua, itu. ya. Lu biar berdua juga gue nggak ada takutnya. Ini Bukan mobil masalah berdua. takut atau masalah kita Kita ke datang. kantor polisi aja. Ini dia nantang dia karena dia nggak ngerasa bersalah. Oke, ya udah kita ke kantor tapi Mbak jangan naik mobil ini ya, saya yang naik mobil ini. Mbak naik motor aja. Terserah, tapi tetap kita bawa mobil ini. Iya, kita punya peraturan sendiri. Ini mobil pasti kita tadi yang kita bawa dulu. Kalau Mbak mau melapor Mbak. polisi, silakan lapor polisi. Surat ini di atas materai, Mbak. Sampai kapanpun, sampai di mana polisi apapun juga tetap ini Ya, kuat. ayo. Ayo Apa gimana? Ayo ke kantor polisi, gue mana? Ya udah Mbak, nanti jangan Iya, apa kita pakai bawa taksi. mobil, Mbak di belakang Mbak, kita jalan. bawa. Nggak bisa, nggak muat. Kamu gimana? Ya udah Mbak jalan. Kita naik mobil. Gue jalan. Iya, kemana nggak aja, bisa lu punya mobil ini kita harus bawa, Mbak. Aduh, udah deh, Bo. Jangan macem-macem deh. Ya kita nggak macam-macam, justru Mbak tuh harus ngerti kita, pekerjaan kita. Lu jangan nantangin gue deh. Nggak, gue nggak nantangin. Gua. Kita nggak nantangin Mbak, kita cuma jalanin tugas Mbak. Mbak yang mempersulit. Gue usah nunjuk-nunjuk dong. Udah. Ya, nggak usah dorong, Mbak. Biasa aja santai. Yaudah, ayo. Nah. Lu naik motor. Gue naik mobil. Nggak bisa, kita harus ambil mobil ini. Sebentar kalau Mbak lari gimana? Kabur gimana? Lu dengerin ya, biar lu laki berdua, gue juga gak ada takutnya ya. Gue tahu banget ini surat palsu. Gak mungkin ini, apa ini? Robek aja, nggak apa-apa. Robek itu ada materai ya. Lu berani tipu-tipu gue, lu minta duit berapa, kan?
Tapi di kita tuh orangnya gitu ya, dia kalau bener dia berani banget gitu, dan dia nggak ada takutnya, padahal ini 2 orang gede-gede loh badannya lo. Bang, nggak usah berakting dong, gua pikir kita lagi syuting. Gue acting dibayar ya, lu kok jadi pada nyolotin sih dong. Awas gimana, kita mau bawa mobil ini kok awas gimana? Gak usah pegang-pegang gue. Mobil? Kita Ini mau mobil beli ini, kamu. gue beli lunas. Mbak, jangan dipukul-pukul ya, Mbak, ntar rusak kita yang pada bos. Mobil gua. Tadi mana bos Nggak kita? bisa. Dia, lu mau ngapain, Nah, gua mau naik. Ya udah, udah sini aja. Gak bisa. Udah deh, cukup. Nggak Lu bisa. pegang gue. Gila ya lu pada, lu ngapain sih? Naik situ, ambil kuncinya. Kuncinya. Jangan macem ya, gue Ini gak mobil takut ya orang sama lu ya. aja, parah. Lu ngapain? Memang mobil kamu. Ya, ini Ini mobil mobil orang. gua, mobil lunas. Mobil kamu apa? Buktinya mana lunas? Buktinya mana lunas? Ya udah, ayo gue buktiin. Ya buktinya, kamu jalan. Kita sita mobil ini kok. Awas dong. Awas gimana? Nggak bisa, naik. Tadi kita udah baik-baik, kamu yang bikin. Udah ya, Bos, dalamnya udah rusak nih, bos. Gimana bisa ganti rugi aja, bos? Ya Pak Devi, udah nanti kita omong di kantor. astaga. Nggak bisa. Telepon ya. Ya telepon aja. Ya telepon, mau telepon Dipo. Udah kita Ya gua datangin. juga telepon. Dipo udah kita datangin dari tadi. Apa sih dapat Dipo? Yang nggak kenal deh, Mbak. Nih, Kamu- telepon lawyer gue ya. Telepon. Emang takut sama lawyer lu? Lawyer lu juga manusia. Kita kalau ada di lapangan, siapapun dia. Yang jelas kita harus bawa mobil ini. Cari capek-capek baru dapat kok, kamu pakai. Awas. Awas dong. Kan gue lagi telepon, sabar dong. Ya di luar, ini mobil-mobil kita. Teleponnya di sini. Teleponnya di sini. Naik Bang, ke ini sana. apaan sih kok ada yang begini-ginian? Bang, alasan. Iya, di rumah bang. Mau balik nih. Kalau berani mana itu sini telepon sama saya. Saya di Ini kita lapangan. yang ngomong. Ayo udah. Jadi lu naik motor aja. Gue Ya, kamu naik motor sana. Nanti kamu Abang lari ya? jalan. pulang aja lu ya. Lu ngapain apa Lu temen berani gua? tampar sama gua? Lu kalau mau menyusahkan apa, ayo ke rumah gue cepetan sekarang. Ngapain ke rumah lu? Tahu lah. Ya udah, dia mau kita tahan, dia mau pergi tahan. Aduh, ya. Hey, mau kemana? Nggak ada. Turun. Ya udah lepas nanti dia kacau nih, udah marah banget. Oke, pemirsa, kita masih ikutin Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani itu sekarang lagi janjian sama Kak Fitri, sahabatnya. Jadi nanti Kak Fitri udah kita kompakin untuk ke Sherlock, lokasi tempat janjian di pinggir taman. Dan kita akan kerjain dia habis-habisan pas saat dia nungguin Kak Fitri nanti. Oke, dia berdiri di depan. Berdiri di sini, stop. Oke, siapin ya, Agent Bogel. Pokoknya Agent Bogel pura-pura jadi orang dari Jawa yang akan ngefans sama Nikita Mirzani dan langsung mau video call sama keluarga Iri kamu. Halo sayang. Dia kaget langsung dia siok dia. Ternyata Mbak Nikita gak hanya sekedar di televisi. Namanya luar. Mbak Nikita saya itu di kampung, sawah saya luas. Bodo amat. Mbak Nikita ternyata luar biasa cantik banget. Bilang aja lu ngefans banget sama Nikita Mirzani, lu datang dari kampung. Seneng hatiku. Nanti tak. Apa sih? Jangan pegang gue. Loh, jangan pura-pura. Kok apa sih, gimana sih orang namanya? Mbak Nikita, nanti biar di kampung itu terkenal bahwa saya di sini ternyata jauh-jauh dari kampung udah ketemu, cantik banget. Sabar, minggir dulu. Mobil gue belum dimatiin. Iya toh ini. Saya jauh-jauh dari kampung loh Mbak Nikita. Apa sih? Pokoknya kemanapun kita jalan, lo ikutin. Karena dia nggak kemana-mana, karena dia di situ emang janjian sama Kak Fitri.
Dan Kak Fitri udah kita kompakin dia untuk berdiri aja di situ. Mbak Niki, saya tuh sangat ngefans banget loh sama sampean. Fans kenapa, Pak? Ya nanti biar di kampung semuanya biar tahu kalau saya tuh sangat ngefans banget. Oke, sekarang lu pura-pura video call sama keluarga lo di Jawa. Nah, lu bilang sama keluarga lo kalau ini adalah istri lo di Jakarta. Jauh-jauh dari kampung kan pengen tahu Mbak Nikita tuh yang kayak apa. Ternyata orangnya cantik banget. Luar biasa. Halo teman-teman saya dari kampung semuanya. Ini saya bersama dengan istri saya yang sangat cantik. Kok istri? Dia ngomel dibilang istrinya bogel. Sana aneh. Biar nanti terkenal. Saya tuh Gue itu udah terkenal. Nggak usah lu kenal-kenalin lagi begini ya. Makanya Mbak Nikita nih biar teman-teman kampung. Ya ini istri saya. Jangan Nanti tak ajak pulang ke kampung. jangan pegang. Tuh ketonjok lu ya. Kok jangan galak-galak Aduh, toh. aduh, awas dong kecil-kecil. Saya itu kalau di kampung terhormat tuh. Sawah saya luas. Bodoh amat, gue nggak peduli. Gue nggak suka. Nanti Jangan. sampean juga ikut terkenal di sana. Oke, Niki kabur, ikutin di kemana dia pergi. Ibu, selamat sore. Udah di sini sama istri ya. Lu ngomong apaan sih, istri-istri? Ini tolong dong ngomong sedikit. Mas saya tuh udah mau meninggal nih. Biar lega nanti tenang di sana. Kalaupun hari-hari terakhir. Tuh, Mak, ini istri saya Mak. Keren kan? Lu bukan istri lu. Ngomong dikit dong sama Mak. Ya lo, Mak. Iya, Ibu. Mbak Nikita ikutin aja omongannya semua dari saya. Mbak Niki itu ngomongnya ikutin saya. Buat Mak saya ya. Yaudah cepetan. Ibu, Ibu, saya di sini udah ketemu Bogel. saya di sini udah ketemu sama Bogel nih. Dia bilang terakhir, aku udah bahagia di sini sama Bogel. Saya udah bahagia sama Bogel. Loh, kok gue ngomong begitu? Tolong tuh Enggak. Nggak mau, ya iyalah nggak mau. Enggak mau gue. Sekali lagi dong. Enggak. Kok, nanti kalau semua Enggak usah. Gue nggak mau disuruh bohong apaan. sekali lagi Bu, ini bukan sama Niki dah. Enggak mau. Iya, Bu, ini Bogelnya nih, Bu. Tolong disuruh pulang aja, Bu. Oke, lo kasih persembahan. Lo nyanyi. Saya punya persembahan istimewa. Ya apa? Persembahan aja, nggak usah. Saya tuh seniman terkenal loh di Jawa. Coba lihat ini. Yen ning awang ngono lintang cahayu, aku ngenteni tekamu marang Lu jangan pegang-pegang dong. ing angkasa. Nyanyi aja. Ini saya persembahkan spesial buat Mbak Niki. Saya itu jauh-jauh dari sono itu pengen memberikan sesuatu yang istimewa buat Mbak Niki kan. Lu kalau mau nyanyi, lu nyanyi aja. Mau joget, lu joget aja. Jangan pegang-pegang gue. Maksud Agent Lutfi pura-pura jadi istrinya Bogel. Langsung marah. Lagi saya, mentang-mentang saya itu di kampung salah saya banyak. Oke, di belakangnya itu udah ada mobil SIM kita. Nanti kita akan bikin seolah-olah mobil itu radiatornya meledak. Padahal udah kita pakai remote. Oke, pencet remote sekarang. Kamu lagi Juga yang genit sama mama kayak begini ya. Oh, dia yang genit? Ya, Iya lagi. Jangan takut saya. Kamu ngapain sih? Genit-genit deh. Dia kaget. Dia langsung nunduk. Dia pikir apa? Tuh kan saya gara-gara kamu genit sama cewek ini sih. Kena azab kan jadinya. Iya pembawa sial. Iya yang bawa sial. Muka lu sial. Nikita Mirzani kan juga waktu beberapa bulan yang lalu juga dia konflik sama Puput Carolina ya kan? Karena soal sindir-sindiran di medsos. Kita lihat nih beritanya. Dia bilang, lo gengnya Puput. Nah, Puput siapa aja bisa ya kan? Puput Wahyuni bisa. Kamu juga kan yang mulutnya tuh ngata-ngatain geng gue kan? Apa geng lo apa? Geng gue Puput, si Ih, emang kenapa? Emang gue kenapa? Emang geng gue mudahan? Aja penampilannya begini, lihat pakai Kenapa? Emang kenapa? Ada yang salah? Kenapa? Sama gue. Ngapain lu? Injek-injek ngapain? Lu mau sepatu kayak gini? Awas lu. Lu udah megang gue? Lu udah megang gue? Apaan sih?
Dia marah banget lu denger nama Puput. Emang kenapa sih, kan Puput kan banyak. Kita kan nggak sebut Puput siapa. Apa? Nggak boleh paksa. Apa? Dorong apa? Dasar pelakor. Larangan lo. Asli lo sini lo. Kalau lagi ngomong aja di luar, ngapain lo masuk-masuk ke mobil? Lo nggak berani sama gue. Awas, hati-hati lu ditabok, dia kesel banget. Apa lu? Gue telepon Puput sekarang juga nih. Ini pokoknya teman-teman kita suruh ke sini semua aja. Iya, gue suruh kesini nih si Puput. Kalian ini. Nih gue lagi sama cewek laknat ini nih ya. Jangan punya mulut ya. Liatin, lu pasti masuk penjara lagi. Liatin ya, liatin. Ya udah, tinggal pergi. Biar masuk lagi sono. Oke, pemirsa, kita udah sampai lagi depan rumahnya Nikita Mirzani. Jadi nanti pas dia turun mobil udah ada agent Nisa ya yang bakal jadi wartawan atau reporter infotainment yang langsung wawancara dia. Dan nanti di dalam dia akan kaget saat kita mau wawancara soal rumahnya, dia akan menemui bayinya udah nggak ada di tempat, udah kita usiin di kamar atas. Sampai sekarang pemirsa belum pernah lihat dong muka bayinya kita kayak apa dong. Nih, di area aneh kita akan mainin bayinya. Nah, pas banget sih, baru nyampe kayaknya nih. Tadi Ki, baru nyampe ya? Pas banget. Apa kalau ribut itu? Babynya. Iya, bener yang dia mau wawancara. Iya, sama Kak Fitri. Udah bilang kok di janjinya. Kok deh, kayaknya gue ingat muka lu deh. Nisa pernah ngerjain Nikita dulu jadi reporter infotainment juga ya? Lo ngeles aja nih, Nisa lo ngeles aja, ngeles. Iya, lonong-lonong aja sih. Ya, pasti punya kebuka. Wawancara apaan sih? Itu babynya yang baru lahir, tuh kan badannya bagus banget. Lu wartawan dari mana sih? Wartawan dari mana? Kita itu nama infotainmentnya My First Time. Jadi emang pengalaman pertama. Nah, jadi gimana nih Kak Niki? Proses waktu lahirannya dulu deh. Proses waktu lahirnya sesar. 3 kali ya sesarnya? 2 kali. Yang pertama kan normal, yang kedua sesar, yang ketiga sesar. Emang nggak sehat apa gimana kok bisa sesar? Nggak, emang kalau orang sesar berarti nggak sehat. Yuk kita muter-muter yuk. Tapi lu nggak bisa lihat bayi gue ya, kan bayi gue nggak bisa dipublish. Yaudah minimal kamarnya. Ya udah yuk. Mentang-mentang bayi konglomerat. Ingat tuh, Tessa Mariska pernah berseteru sama Nikita gara-gara bilang kolam berenangnya Nikita kayak kolam lele. Nih. Di depan itu kalau nggak salah di rumahnya Nikita ada kolam ikan. Lu komentarin aja, oh ini kolam berenangnya ya. Bener berarti kayak yang dibilang Mbak Tessa kalau kolam berenangnya kayak kolam lele. Gitu. Itu dia marah. Ampun, ini bener ya kolam renangnya kayak kolam lele ya kata Tessa Mariska. Mata lu ya, ini bukan kolam ikan lele, ini ikan koi. Lagian masa gue berenang sama ikan? Kolam renang gue di atas, Yayus. Oh, ada lagi. Orang udik. Iya, kecil-kecil banget kau. Awe, dateng malah ngomentarin yang lain-lain. Cetan. Ya kan, rumah baru juga. Lo nyelonong aja lo. Dia tuh paling benci kalau lantai rumahnya yang baru ini diinjak sama sepatu. Orang kalau masuk ke rumahnya harus lepas sepatu. Lu nggak usah buka sepatu, bilang aja sepatu baru. Cetan. Buka sepatu lu nggak pernah masuk rumah orang kaya. Emang di rumah lu, kalau di rumah lu emang kalau masuk ke rumah pakai sepatu gitu. Udah sepatu lu murah, kalau sepatu lu mahal nggak apa-apa. Ih, gua mah pakai sepatu, sampai tidur aja gua pakai sepatu. Bukan deh. Marmer yang ratusan juta, kok sama kayak ubin rumah gue ya? Enak aja ini ubin, marmer tuh di atas. Kesel banget. Nih kita tuh paling sebel kalau harga dirinya kita kotak-katik gitu. Oke, begitu ada boneka bilang, oh sindir, itu di rumah nggak ada yang nemenin, ya kesepian ya, nggak ada suaminya ya, sampai boneka dipajang-pajang di situ ya. Terus tuh boneka apa tuh filosofinya tuh? Nggak ada filosofian ya, ini boneka dari orang. Karena nggak punya laki biar meluk-meluk gitu ya? Nggak punya laki meluk-meluk boneka. Nih, lu makan nih lilin gua nih mahal nih. Tahu nggak lu? Nah, pemirsa, di dalam kamar tempat dia biasanya nidurin bayinya, udah kita taruh surat kaleng dan bayinya nggak ada di situ. Siap.
gue ambil. Jangan macam-macam sama gue. Tessa. Mumpung anget. Oke, Otis Tessa. Ternyata di rumah kita bayinya hilang. Dan baru diakhirin. Bayinya hilang. Bayinya hilang. Terus ada teror. Ada teror. Dia panik. Dia nggak tahu padahal bayinya udah ada di ruangan atas di kamar anak yang kecil. Jadi orang tua gimana sih? Bawel lo. Oke, dipanggil bibinya. Bibinya kompakin dong, bibinya kompakin. Pak. Tadi kita kan parkir di situ. Kita lihat ada stroller. Terus strollernya bukan. Kok strollernya ada di situ? Arka kemana? Dan pemirsa kita udah nempatin naruh stroller bayi buat biasanya yang buat dorongan bayi dia di ujung jalan situ. Nih begini nih emang kalau orang tua nggak becus jaga anak. Berisik lo, bukannya orang lagi nyari. Lagian punya bayi udah anak 3 kagak becus gimana sih? Banget nih Melisa. Ayo Melisa. Nah pemirsa sampai sekarang kan suaminya mantan suaminya Niki tetap belum boleh ketemu sama anaknya kan. Dia belum pernah ketemu kan. Nggak tahu kenapa Niki kok kayak kesel banget gitu. Padahal kan ini anaknya juga kan. Oke. Lo singgung Nikita. Aduh, gimana sih? Kok bisa ada di situ suara anak gue? Ini babynya. Ini kita yang ketiga. Yang namanya Arkana Latif. Oke. Karena Mawardi, gila lo bawa-bawa nama orang lain. Sembarangan. Kemana anak gue? Ada kertas teror juga pemirsa. Nih, tuh. Aduh, tuh. Bayi lo gue ambil. Jangan macam sama gue, Tessa. Itu Tessa siapa ya? Nenek Gayung. Oke. Gue mau masuk ke dalam rumahnya dia deh. Kita dari dalam rumahnya dia. Siap-siapin boneka bayi dong, boneka bayi. Hei! Keluar gue nggak mau bawa. Siapa lagi? Ini punya gue, kenapa lo bawa? Itu punya gue, lo ngaku-ngaku ya? Punya gue belum. Lo kira lo doang yang punya? Ya ampun, itu di situ kan lagi gue jemur. Lu jangan gila ya. Ini stroller gue. Lo bilang aja, lo belaga gila aja. Ya emang tadi gue ambil anak lo, gue jemur anak lo. Kalau itu orang itu bukan anak lo. Lah emang lo doang yang punya, lagi juga bayinya gue ambil kok, bukan punya lo juga kan bayinya. Bayi gue lu ambil. Kan lu ya, tak ngambil bayi gue. Lah, lu jemur emang bayi gue kerupuk. Lagi juga itu bayi gue, ketukar sama lo. Gue nggak tahu lah bayi lo kemana. Tapi gimana bisa bayi gue ketukar? Orang gue mingguan di rumah sakit kagak Itu bayi gue. Bayi lo juga punya gue. Oke. Sementara infotainment tetap nyorot-nyorot aja, tetap kayak soalnya ini berita bagus nih. Lu udah sana deh. Sini. Susunya lu. Di mana lu taruh bayi gue? Lah itu mah bayi gue, bukan urusan lo kali. Lu bener-bener lu ya, lu jangan bikin gue emosi ya. Bayi lo gue nggak tahu di mana. Di rumah sakit juga nggak ada. Itu bayi gue. Kenapa lu ambil lu taruh mana? Tadi gue jemur di situ, gue nggak tahu kemana. Ini biasa kameranya. Aduh. Bikin pusing, kenapa sih ini? Lu mau laporin polisi ya? Laporin aja, nggak takut gue. Tes DNA juga nggak apa-apa. DNA. Gue nggak sama Lu jangan sembarangan ya. gue beneran ya. Tadi gue mana gue tahu, gue nggak tahu bayi lo di mana. Hei, itu punya gue. Berisik lu. Ini lu ngapain sih? Ikutin aja. Oke, di ke depan rumah dia. Oke, tahan aja sampai dia masuk sini. Mbak, ini bener punya gue, Mbak. Bener ya, lu mah mancing-mancing gue emosi Mancing ya. apa sih? Ini punya gue, Mbak. Kalau pengen ya beli aja sendiri, Mbak. Katanya orang kaya, masa nggak mampu beli? Gimana sih? Tahu ya gimana nih infotainment nih, katanya dia artis. Punya duit banyak, tapi beli stroller aja nggak kebeli. Bener, stroller kan yang merek begini nggak dibikin cuma satu. Iya, Bang. Stop bicara sama gue, sekarang lu tunjukin bener bayi gue. Aduh, ini kasar banget sih. Bukan, lu ikut gue di mana? Lu Ikut tunjukin. gimana sih? Lu tunjukin. Aduh. Ini stroller gue diaku-akuin, bayi gue juga diaku-akuin. Ini orang udah halu kan ya. Jangan kan gituan, Bang. Ih, suami aja diaku-akuin. Lu bilang apa? Suami siapa yang gue akuin? Siapa? Ya Mana ampun, buktinya? Mana? Semua juga tahu. Sebutin. Terus. Nggak, Biarin sebutin. lapor Sebutin. polisi lagi nih.
Suami siapa yang gue aku-akuin? Ya semuanya yang mantan-mantan lu. Sebutin, yang mana? Oke, lo masuk kuple lo masuk, lo pura-pura jadi suaminya Risa ya. Aduh, bacot lu! Aduh. Ngaku aja deh, ngaku aja Ya, lu. bayinya hilang, bayinya diaku-akuin. Pah, itu masa bayi kita diaku-akuin tuh salah kita. Kok kayaknya beli ya? Dong kita pulang. Ah, kita kan dulu. Ini apaan sih? Saya emang belakangan ini agak keganggu. Belakangan ini agak keganggu Mbak, emang. Solar kita diambil nggak apa-apa lah ya, biarin aja lah ya. Jadi ternyata Risa itu mengalami gangguan atau depresi. Suaminya, bayi gua mana? Itu dia halu kan, nanyain bayi mulu, bayi emang dia punya bayi. Mbak, kita emang pengen punya anak, tapi kita belum punya anak. Aku nggak stres, enak aja kamu. Iya, dia stres. Iya, dia yang stres. Mbak Niki tuh mau nyari siapa sih? Nyari anaknya, padahal kan dia nggak punya anak. Ini kayak gini terus Mbak, kayak Iya. gini terus setiap hari tuh banyak ributan di rumah ini. Ini baru tahu banyak. Ini suaminya, jangan-jangan. Iya, ini suaminya. Dia sering Ngapain sini lagi sih? Jangan fitnah, saya nggak mau yang mamanya begini. Loh, kamu Lu jangan masuk, keluar! Mbak Niki ini seleranya kayak gini. Iya. Masih gantengan kamu, tahu Pak? Masih gantengan kamu, Pak. Ini kan rumah sama mobil gue sita. Minta itu boneka bayi. Boneka bayi. Yuk, cepetan, yuk. Oke, tahan ya, jangan masuk ke dalam dulu, gue mesti nyiapin boneka. Awas dong, apaan lu mau ngapain? Dia punya utang, dia tuh punya utang banyak, makanya mobil-mobilnya mau diambil semuanya. Lu mau mobil? Iya. Artis masih ngutangin juga. Tuh, iya dia punya utangnya banyak. Coba ngaku aja. Ya. Dasar lo ya pura-pura nangis. Bilang aja lu kan udah jahat, cewek paling jahat lah. Udah ngata-ngatain kayak gue sama buat cewek gak bener lah, apalah. Tuh. Lihat aja. Aku kalau bener begini, lu kagak keselek. Berisik Tahu lu nggak, dia mana? sering banget begini. Bukannya tadi lu. Bukannya tadi lu nyuci di kolam renang gua. Nih, bilang aja, Bu, bayinya di dalam lagi dipegang sama Dedi. Ya, dipikir pasti lakinya yang megang, pasti dia kesel. Dia kan nggak mau anaknya dipegang sama lakinya kan. Surat tadi baca nggak? Lu tadi baca. Atas nama siapa tadi? Nah, itu kan. Dedi. Bibi gimana? Kok bisa Bibi suruh masuk orang lain? Wah, tuh kan. Wah. Oh, jadi dedinya ini. Ini anak apa? Ini anak sama kayak jalan lu. Lu panik ya? Ya, tenang. Lu panik. Aduh, Niki, tenang nih. Anak kita ada aman di kamarnya Al. Cuma tega banget gua baru ngelahirin, ya Allah. Keringetan semua. Baru ya Allah belum 40-an hari tapi turun semua ini jeroan gue, ya Allah. Panik ya? Ya iyalah itu kan anak gue. Lebih panik anak lu nggak ada, apa dipegang sama dedinya? Lebih panik pegang sama nggak ada lah. Anak lu dari tadi ada di kamarnya Al. Ya gue cari nggak ada tadi. Kan lu kamarnya udah gue sembunyi di kamarnya Al, lu nggak ngecek ke atas kan? Ya karena lu ada di harian. Gila, gue 2 kali dikerjain, 2 kali rumahnya gue kena. Gila Papi Uya keren banget. Lu ya, belum pernah kena azab ya? Nanti ada azabnya judulnya. Uya-uya disembur.